mengambil kertas dan pulpen untuk disiapkan. Setelah ini saya akan beberapa pertanyaan ringan ya, jadi survei yang hasilnya nanti bisa mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam bersaing, terutama menembus penerbit mayor. Pasca kita tembus di penerbit mayor, bisa dicermin bagi kita sejauh mana kita bisa bersaing, kemudian tulisan kita mampu menembus penerbit mayor. Recording stopped. Bapak Ibu, sudah siap Bapak Ibu? Kalau sudah siap silakan tulis di kolom chat. Sudah siap kertasnya, sudah siap pulpennya, sudah siap gitu ya, sehingga bisa kita mulai. Oke. Silakan tulis siap gitu ya. Silakan tulis siap di kolom chat. Oke, Pak Ahmad Taufik. Bapak Ibu yang lain silakan siapkan buku pulpen siap. Oke. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan yang pertama. Nah, Bapak Ibu tuliskan jawabannya saja, A, B, C, atau D. Ya, nomor 1 apa gitu ya. Recording in progress. Jadi pertanyaannya adalah seberapa sering Bapak Ibu menulis? Menulis apa saja ini? Menulis status, menulis di media sosial, di Facebook, di WA, setiap hari 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Berarti kalau setiap hari Bapak Ibu nyicil ini buat PTK misalkan. 1, 2 atau 2 kali dalam seminggu hanya menulis status di medsos. Silakan Bapak Ibu tentukan satu pilihannya A, B, C, atau D. Pertanyaannya saya ulangi, seberapa sering Bapak Ibu menulis? Oke, berikutnya pertanyaan yang kedua. Sekali menulis berapa panjang? Jadi Bapak Ibu sekali menulis berapa panjang? Lebih dari 3 halaman, pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua 2 sampai 3 halaman, atau pilihan yang ketiga 1 halaman, atau pilihan yang keempat karena dia menulis status di medsos 1 sampai 5 kalimat pendek. Silakan Bapak Ibu pilih. Sekali menulis Bapak Ibu menulisnya berapa panjang? Kalau lebih dari 3 halaman kah? Ini dijawab jujur aja Bapak Ibu ya. Tulis di kertas. Nomor 2, tidak perlu ditulis di kolom chat Bapak Ibu ya, tulisnya di kertas ya, tulisnya di kertas yang Bapak Ibu sediakan. Oke, sudah Bapak Ibu. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang biasa Anda tulis selama ini? Bapak Ibu selama ini apa? Panjang seperti novel, menulis artikel, atau cerpen, atau tulisan pendek, atau menulis kuliah atau tugas sekolah atau tugas kantor yang seabrek atau hanya menulis di Instagram, di WA. Nah, silakan Bapak Ibu tentukan nomor 3 apa jawaban yang sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Ibu memilih B berarti nilainya 4. Soal nomor 2 Bapak Ibu memilih C berarti nilainya 2 gitu ya. Sampai soal nomor 7 silahkan Bapak Ibu jumlahkan. Oke, kemudian hasilnya tuliskan di kolom chat.
Oke, silahkan Bapak Ibu dijumlahkan. Pakai kalkulator boleh ya, minta bantuan kalkulator. Saya nomor 4 milih A Pak, berarti nilainya 5. Saya nomor 5 milih D Pak, berarti nilainya 1. Saya nomor 7 milih D Pak, berarti nilainya 0 gitu. Jadi masing-masing nomor soal ini pilihannya nilainya tidak sama. Ada 5, 4, 5, 4 gitu ya. Bapak Ibu tentukan sendiri pilihan sesuai dengan pilihan tadi, kemudian jumlahkan. Hasilnya silahkan tulis. Soal nomor 3 apa Pak tadi Pak? Oke, soal nomor 3 ya. Ini soal nomor 3. Apa yang biasa Anda tulis selama ini? Ini soal nomor 3, ada yang tanya tadi. Oke, ada yang 15. Bu Mufliha 15, kemudian Bu Dahlia 21, Bu Intan 22, Bu Ulifah 17, Bu Seniwati 20, Bu Ismawati 20. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya. Pak Bu Siti Fatimah 20, Pak Syamsidar 20, yang lain silahkan. Bu Ismawati ya ada yang 17. Oke, Siti Hasanah 22. Kenapa Bu Nani? Silakan ya. Pak Suhardi 14. Oke, lanjut. Nanti Bu Nani ya. Kalau kelewatan soalnya atau bagaimana Bu Nani? Oke. Kita analisa bareng-bareng. Jika skor yang Bapak Ibu peroleh itu lebih besar dari 22, maka Bapak Ibu masuk ke dalam calon penulis yang baik. Ada enggak yang dapat 23 tadi? Coba kita cek. Kamu lisin Pak. Ulang skor per item. Ini sudah saya ulang, Pak. Oke, belum ada yang 20, ada ada 21. Kemudian di skor Ibu Nadia Abdul skornya di antara 15 sampai 21 kayaknya ya. 15 sampai rujukan utama Bapak Ibu bisa bisa disebut sebagai calon penulis yang baik, tidak dari permainan ini, dari progres ini, mulai dari aku diri, dari yang pertama, seberapa sering Anda menulis. Jika Bapak Ibu sampai 2 halaman setiap hari seperti itu, tulis saja gitu ya. Kemudian yang kedua, sekali menulis Bapak Ibu berapa panjang. Nah, kalau Bapak Ibu konsisten, meskipun itu 1 halaman, taruhlah 1 halaman A4 Bapak Ibu ya. 1 halaman A4 itu sekitar 350 kata. Itu 1 bulan itu Bapak Ibu akan ketemu 30 halaman. Ya, 3 bulan itu sudah jadi 1 buku Bapak Ibu. Bayangkan kalau 1 tahun, berarti 3 bulan Bapak Ibu punya 4 buku nanti kalau setahun. Ya, nah ini yang perlu
apa kita konsisten lah ya, perlu konsisten. Kemudian yang ketiga, apa yang biasa Anda tulis, Bapak itu passionnya di mana? Di novel, artikel atau puisi, di apa gitu ya, passion Bapak Ibu silakan tentukan di sini. Kemudian yang keempat, setiap kali menulis, nah ini kalau Bapak Ibu merasakan salah satu dari ini, maka perlu dari solusinya Bapak Ibu yang biasa yang bingung. Kalau sudah cenderung mengasihkan, berarti kan sudah nyaman dengan passionnya, nulis satu halaman terus begitu. Kemudian yang kelima, ya ini perlu memang Bapak Ibu. Pertama, agar apa, tulisan kita lebih berkualitas, lebih banyak, lebih nyaman. Kemudian tidak banyak editing. Ya. Jadi kalau menerbit, kita benar-benar berniat ingin mempublikasikan karya. Kemudian yang keenam, kalau Bapak Ibu suka baca atau tidak, ini relatif ya. Jadi kalau ini suka Pak, bisa lumayan kan gitu. Ini apa perlu latihan lah memang. Jadi kalau sudah bagus, sudah mulai terbiasa. Nah, kemudian jangan teman nambah informasi, nambah ilmu pengetahuan. Berikutnya Pak Ibu, silakan ketikkan di kolom chat yang tahu. Iya, Jakarta, Pak Jakarta, J.K. Rowling, betul Pak, betul sekali. Nah, menurut informasi yang hasilan dari nulis buku Bapak Ibu, iya itu Pak, saya dapat dari buku per tahun, uang itu Bapak Ibu ya, itu dari nulis buku. Di eksemplar yang terjual, kemudian royaltinya 1,3 triliun. Siapa kira-kira? Tadi Pak Jakarta yang betul. Ini siapa ini yang kedua? Silakan ketikkan di kolom chat. Siapa yang gambar kedua ini? Bapak Ibu kenal enggak ya? Wah, ada yang menjawab ini. Tadi Pak Jakarta langsung menjawab. Siapa ini? Siapa yang tahu? Silakan diketikkan. Enggak kenal Pak Wismawati. Oke. Seorang penulis. Oke, silakan siapa yang tahu ini gambarnya? Yang jelas dia penulis juga ini, ya. Oke, ada yang tahu ya? Pas ya. Oke, saya lanjutkan aja kalau pas nggak kenal. Dia adalah Terelie. Kita membayangkan Terelie itu cewek Bapak Ibu ya, padahal cowok. Ya, Terelie itu cowok. Nah, dia penghasilannya dari nulis buku, bukunya Terelie itu banyak Bapak Ibu. Rata-rata judulnya hanya satu kata, hujan, bumi, rindu gitu ya. 3,3 miliar per tahun royalti dari menulis buku. Makanya kenapa suatu ketika Terelie itu pernah marah-marah karena bukunya banyak dibajak Bapak Ibu ya, bukunya banyak dibajak. Sudah terlambat Bu, saya sudah jawab tadi. Oke, berikutnya siapa yang menjawab ini? Pasti tahu kalau ini guru PAI mesti tahu. Siapa dia? Silakan diketikkan. Gambar siapakah ini? Abdurrahman. Ya, kurang betul. Habibur Rahman betul ya. Habibur Rahman atau Kang Abik, kita mengenalnya sebagai Kang Abik. Ayat-ayat cinta Bapak Ibu ya. Kang Abik 2,3 miliar per tahun. Itu dari menulis buku. Kalah berarti ya kita ya. Jadi guru, kemudian menerima sertifikasi dengan yang nulis buku. Kalau ini Bapak Ibu pasti tahu siapa dia? Ya, siapa ya? Ini? Wah, terkenal sekali ini. Iya, Andrea Hirata, betul. Dia yang punya Laskar Pelangi. Berapa kira-kira royaltinya? 3,6 miliar per tahun. Dari nulis Bapak Ibu ya, hanya menulis. Ini siapa? Dia juga punya buku. Nah, siapa ini? Betul sekali. Di Lestari. Yang menjawab siapa itu? Bu Kosdariskia. SMKN 1 Nukan, SMKN 1 ya.
Dia juga penulis Bapak Ibu, bukunya banyak ya, bukunya banyak. Berapa royaltinya? 1,5 miliar per tahun. Itu dari menulis buku. Baik, ini motivasi dari Imam Al-Ghazali. Jika kamu bukan anak raja, maka menulislah. Artinya, tulisan itu mampu meninggalkan jejak yang baik, walaupun nanti ketika kita sudah tidak ada di bumi ini. Jadi, karya itu akan abadi bersama zaman, Bapak Ibu. Kalaupun kita meninggalkan bumi ini, karya kita akan tetap dibaca, dikenang oleh banyak orang. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dapat diceritakan, yang dapat kita baca di internet, bagaimana kisah-kisah orang yang meninggalkan jejak walaupun dia sudah tiada. Jadi bertahun-tahun tetap dikenang. Bapak Ibu tahu Gus Dur, tulisannya kan banyak Bapak Ibu ya. Sudah bertahun-tahun tidak bertahun-tahun meninggal, wafat. Kemudian tulisan atau meme tentang Gus Dur, kemudian komik, kemudian celetukan, kemudian istilah-istilah yang sering didengungkan oleh Gus Dur, kata motivasi, quote dan lain sebagainya, itu sering kita gunakan sampai saat ini. Maka bagi kita, jika kita bukan anak raja, mari menulis Bapak Ibu. Ya, ini motivasi dari Imam Al-Ghazali. Baik, itu pengantar tadi. Mari kita mulai materinya. Jadi hanya pengantar saja kok lama sekali. Oke, Pak Suhardi mati lampu. Mengenal dua jenis penerbit. Ini mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Suhardi. Yang pertama self-publishing atau penerbit minor seperti Klik Media dan sejenisnya. Ini naskah yang masuk ke sini tidak diseleksi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk untuk menerbitkan buku. Ya, tidak ada seleksi di dalamnya. Ini self-publishing atau penerbit minor. Kemudian yang kedua, mayor publishing atau penerbit mayor. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Penerbit mayor ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada Gramedia, ada Pustaka Pelajar, ada Diva Press, ada Mizan, ada Kuanta, dan lain sebagainya. Nah, orang yang masuk naskahnya ke penerbit mayor, mereka harus ikut seleksi. Seleksinya bagaimana Pak? Ya seleksi naskah, diseleksi oleh editor, diseleksi oleh tim khusus yang sudah ditetapkan oleh oleh penerbit ya. Jadi penerbit mayor ini kelebihannya adalah Bapak itu tidak perlu Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu mengeluarkan biaya ya, tidak perlu mengeluarkan biaya. Artinya apapun yang Bapak Ibu tulis kemudian diseleksi dan lolos, di situ Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya royalti. Bukunya akan diterbitkan, dibuatkan cover, didaftarkan di ISBN, di layout yang bagus, kemudian disebarluaskan ke seluruh toko buku di Indonesia. Itu mayor publishing. Tetapi walaupun kita tidak bayar, ya seleksinya ketat Bapak Ibu. Karena penerbit mayor itu orientasinya adalah profit, ya profit oriented. Maka naskah-naskah yang betul-betul menarik minat pembaca itu yang mereka terbitkan. Oke, berikutnya. Ya, ini peringkat jenis buku terlaris Bapak Ibu. Ini hasil riset dari IKP. Buku terlaris pertama ini di penerbit mayor itu adalah buku anak Bapak Ibu. Ya, entah kenapa ini hasil riset dari IKP ini. Yang pertama buku yang paling laris itu ternyata buku anak. Maka ini sebenarnya peluang Bapak Ibu ya bagi kita, terutama guru-guru BK atau guru-guru agama seperti kita, guru PAI yang punya basic pendidikan akhlak, pendidikan karakter, kan kita bisa mengurai Bapak Ibu ya, mengurai lebih panjang, mengurai lebih banyak tentang pendidikan anak usia dini dalam Islam misalkan. Nah, survei hasil riset dari IKP ini, buku terlaris peringkat pertama di pasar buku nasional itu adalah children book atau buku anak. Kemudian yang kedua, buku terlaris yang kedua adalah fiksi dan literatur. Berarti dia ya novel, kayak punya milik Tiriliye Bapak Ibu ya, Poin Ayat dan Cinta dan seterusnya. Dan buku-buku literatur. Ini menjadi buku terlaris kedua. Kemudian berikutnya, buku terlaris ketiga versi riset IKP adalah buku agama dan buku motivasi, ya, pembangun jiwa. Bapak Ibu kenal dengan ini, ada buku Ubah Lelah Jadi Lelah, ya, lillah sebelum lelah misalkan, atau Maaf Tuhan Aku Sedang Sibuk, Ahmad Rifai Rifan. Buku-buku spiritual seperti itu
Buku-buku agama seperti itu menempati urutan ketiga di 5 peringkat teratas buku terlaris. Kemudian yang keempat, menurut riset IKP, buku terlaris yang keempat adalah buku referensi dan kamus. Ya, kemudian yang terakhir, buku terlaris versi IKP adalah buku bisnis dan ekonomi. Bapak Ibu bisa ngecek ini di websitenya ikp.org/riset. Nah, dari kelima buku ini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa yang menempati buku pertama itu adalah children book atau buku anak. Buku anak itu ya buku anak-anak Bapak Ibu ya. Kita bisa mengambil peluang sebenarnya, kalaupun tidak di children book, kita ada di nomor 3 nih Bapak Ibu ya. Buku agama dan buku spiritual. Kan kita guru-guru agama Bapak Ibu ya, paling tidak sudah tahu dasarnya. Nanti Bapak Ibu cobalah main-main ke ke Toga Mas ya, atau ke Gramedia atau ke toko buku lainnya, coba main-main bestseller misalnya di depan itu. Baca itu, kenapa ya bisa jadi bestseller ini, apa ya Pak bisa sesuatu yang beda gitu ya. Kalau kita nggak main ke toko buku ya nggak bisa Bapak Ibu tiba-tiba menulis saja. Survei itu perlu. Gimana surveinya? Ya main-main ke toko buku, ke media gitu ya. Oke, nah apa yang jadi penerbit? Yang pertama, naskah itu menarik dan simpel. Jadi tidak berbelit-belit Bapak Ibu ya, menawarkan hal baru, fresh, out of the box, jelas, rapi, tidak berbelit-belit. Naskahnya menarik dan simpel, ada kekhasan yang Bapak tulis yang berbeda dengan naskah yang sudah ada pada umumnya. Maka sekali lagi survei dan riset itu perlu. Bapak Ibu perlu main-main ke buku. Kemudian yang kedua, naskah apa yang dicari oleh penerbit? Itu naskah yang ada dan didukung data. Jadi tidak hanya ngarang saja, bunyi saja, asal bunyi, asal tulis tidak. Tapi ada data yang disajikan, kemudian mengandung banyak makna, padat sekali. Kemudian yang ketiga, laris di pasar buku karena ini mau dimasukkan penerbit mayor, maka yang paling dicari oleh penerbit mayor itu adalah buku yang laris. Pasar buku yang laris sekarang itu apa ya? Ini cari oleh kita perlu survei berarti Bapak Ibu. Buku boleh cari di internet kan gitu ya. Kemudian yang penerbit sistematis. Jadi tulisannya sistematis itu maksudnya ayo rutu Ibu, tidak loncat-loncat. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, ya, ini penting Bapak Ibu. Kita tahu yang apa yang bisa kita lakukan sebelum kita mengirim naskah ke penerbit 7. Bapak Ibu tulisannya apa? Oh, novel, kirim di Fapres. Nanti nulis novel dikirimnya ke Mizan, tidak ada di sana. Nanti nulis buku-buku agama dikirimnya ke Gramedia, tidak diterbitkan. Itu yang besar peluangnya di mana? Yang sering terdekat novel, Bapak itu cari tahu. Oh, yang searching di internet banyak Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu, kita memastikan penerbit tersebut menerbitkan jenis naskah yang akan Anda kirim. Jangan sampai salah kamar maksudnya, salah pintu masuk ini. Kemudian yang ketiga, naskah Anda sesuai dengan syarat dan ketentuan dari penerbit. Masing-masing penerbit itu memberikan syarat ini ya, bisa searching ya, bisa searching. Tentuan kalau ngirim naskah ke media itu bagaimana ya? Itu ditampilkan bisa searching sama. Apa ya kalau syarat ngirim ke naskah ke Dipapres? Ya, kemudian yang keempat, jelaskan keunggulan naskah, sertakan kontak lampirkan naskah via email. Jadi komunikasi penerbit mayor maksudnya, bukan via WA, tetapi melalui email. Tidak pernah penerbit mayor itu memberikan WA, ya. Jadi tidak ada komunikasi lewat WA. Yang komunikasi itu adalah email, komunikasi melalui email. Kemudian yang kelima,
sampaikan salam melalui email, ya dituliskan di email Bapak Ibu, perkenalkan dan tujuan Anda mengirim email itu apa. Ya basa-basi lah Bapak Ibu ya. Kemudian naskahnya dilampirkan sesuai dengan prasyarat yang telah ditetapkan. Ini yang perlu diingat Bapak Ibu. Yang pertama, naskah dari penulis adalah bahan baku bagi penerbit untuk bereproduksi. Maka itu jangan ragu. Bapak Ibu hanya perlu meyakinkan diri bahwa setiap naskah yang kita kirim itu memiliki peluang yang sama dengan naskah-naskah yang lain. Maka perlu diyakinkan pada diri kita bahwa penerbit mayor pasti butuh naskah, gitu ya, karena naskah itu adalah bahan baku untuk terus bereproduksi. Jadi jika tidak ada naskah bagaimana? Ya berhenti dia. Makanya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik itu penerbit selalu mencari naskah. Penerbit mayor Bapak Ibu ya. Tinggal bagaimana kita mengolah naskah itu. Bagus enggak? Marketable enggak? Gitu ya. Laku enggak kalau dijual gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan menyerah jika satu penerbit menolak naskah Anda. Bahkan jika rolling pun berkali-kali ditolak. Ratusan kali naskah jika rolling itu ditolak sehingga kemudian terbit dan terjual jutaan eksemplar. Maka kalau Bapak Ibu ditolak sekali, ya jangan patah semangat. Kira-kira apa ya kok ditolak? Ada alasan apa ya? Ada kenapa ya kok ditolak? Gitu ya. Itu yang perlu kita perbaiki. Jangan patah semangat kalau hanya ditolak atau tidak. Ini yang penting, ide terbaik tidak akan pernah menjadi yang terbaik jika tidak ditulis. Bapak Ibu, masing-masing kita punya ide, punya gagasan, punya kemampuan untuk menelurkan prestasi, tetapi kalau itu hanya sekedar dipikirkan, maka ide terbaik yang kita punya itu akan dicaplok, akan segera dieksekusi oleh orang lain kalau tidak segera kita eksekusi. Maka itu jika punya ide terbaik, segeralah ditulis Bapak Ibu. Ya, karena ide terbaik tidak akan pernah menjadi yang terbaik jika itu tidak ditulis. Yang terakhir, 3 langkah mudah menjadi guru penulis itu apa? Yang pertama menulis, kemudian yang kedua adalah menulis, dan yang ketiga menulis. Mari kita mulai menulis Bapak Ibu, mulai ide yang ada di kepala ini, jadi panjang lebar diceritakan, mulai saja ditulis Bapak Ibu. Mulai saat ini, ya, mulai dari saat ini. Tidak ada kata kunci apapun selain 3 kata kunci ini untuk menjadi seorang penulis, yakni menulis, menulis, dan menulis. Ini saja Bapak Ibu. Jadi jangan berorasi, jangan banyak berwacana lah ya, jangan terlalu banyak berkonsep, tetapi wujudkan konsep-konsep itu ke dalam bentuk tulisan. Ini contoh saja Bapak Ibu, beberapa alamat penerbit bisa Bapak Ibu catat. .com, ada Diva Press, itu telepon kantor Bapak Ibu ya, jadi jangan telepon ke kantor lah, kayaknya ngangkatnya akan lama itu. Bapak Ibu silakan searching aja, mungkin ada alamat websitenya, persyaratannya bagaimana. Kemudian ini PT Alex Media Komputindo, menerbitkan buku-buku umum biasanya Bapak Ibu, Alex Media. Kemudian Mizan, ada penerbit Mizan. Mizan itu di Bandung, buku-buku agama biasanya. Nah, bagaimana menerbitkan naskah buku di Klik Media? Kalau Klik Media itu penerbit minor Bapak Ibu ya, bukan penerbit mayor. Bapak Ibu mengikuti pelatihan seperti yang diadakan, kemudian mulai menulis, nanti Bapak Ibu dibimbing di grup WA, boleh konsultasi via Japri dan seterusnya. Kemudian naskahnya bisa dikirim via email atau bisa di Japri atau bisa kirim via WA. Kemudian Bapak Ibu naskahnya nanti akan diproses. Setelah itu Bapak Ibu tentukan jumlah cetak, transfer biaya penerbitan, dan yang terakhir buku terbit dan cetak serta kemudian dikirim buku itu via pos. Ini emailnya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu catat ya. Ada email pustakamahameru@gmail.com. Boleh lewat email atau bisa dijapri ke saya naskahnya, nanti bisa dikembangkan 081336335612. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lebih banyak berdiskusi, mari kita diskusi. Saya harap Bapak Ibu merespon apa yang saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu bisa